Mak, gimana sih tips and triknya bisa menciptakan rumah makan warung Mak Eha yang legend banget gini, yang antri sampai banyak banget, Mak? Kumaha damang sobat makan, disiapkan dapat rekomendasi makanan enak dari geng rating 5. Kali ini geng rating 5 lagi berada di Bandung nih sobat makan, tepatnya di Pasar Cihapit. Kira-kira ada makanan apa ya di sini? Nah, ini dia nih warung legend yang udah terkenal banget, namanya Warung Nasi Bu Eha. Warung ini bisa se-legend itu berkat ciri khas rasa dari setiap menu yang dijual. Kira-kira Audi pesan apa aja ya? Mak Eha, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ya ampun Mak Eha. Masih cantik banget loh. Umurnya berapa, Mak? 95. 95. Buka warung Mak Eha ini udah dari tahun berapa? Tahun 47 orang tua. Mak, gimana sih tips and triknya bisa menciptakan rumah makan warung Mak Eha yang legend banget gini, yang antri sampai banyak banget, Mak? Ini Neng, ilmu dari orang tua. Ilmu dari orang tua, terus Bumbu tidak boleh dikurangi. bumbu nggak boleh dikurangin, Masak terus nasi nggak boleh pakai magicom. masak nasi nggak boleh pakai magicom, terus pakai apa, Mak? Pakai itu dangdang. Oh, pakai dangdang. Mak, aku mau pesen, Mak. Mak, aku pengen makan, lapar banget, Mak. Aku duduk situ ya, Mak ya. Ya boleh. Dadah, Mak. Varian menu di warung ini banyak banget loh sobat makan. Dijamin deh kalau mampir ke warung ini puas banget. Makin gak sabar nyicip makanannya deh. Akan teteh semuanya. Kumaha damang. Sekarang aku nggak sabar, aku pengen cobain gepuk. Nih ya, potongan dagingnya gede-gede banget ya sobat makan. Sekali dibelah langsung lembut banget, no effort. Nah, dan ini pakai serundengnya. Aduh, tuh bumbu serundengnya. Kita cobain dulu ya gepuknya ya. Nah sobat makan, gepuk ini bisa empuk banget karena direbus selama 4 jam dan dimasak dengan bumbu serundeng hampir 2 jam loh. Selain itu, potongan dagingnya tuh juga besar-besar banget, Selain terkenal dengan gepuknya, warung nasi Bu Eha ini juga terkenal akan sambal dadaknya yang nampol banget. Gepuk yang empuk dicolek ke sambal dadak. Bakalan gimana ya rasanya? Gepuknya tuh empuk banget ya, tapi dia itu condong ke rasa manis. Mungkin karena dicampur sama sambal dadaknya ini. Sambal dadaknya ini kan pedas ya, jadi manis ketemu pedas, rasanya semakin nampol. Tuh. Wow, aku mau coba pakai nasi ya, sobat makan. Kita campur sama sambal dadak. Jadi ini sambalnya itu nggak ditumis sama sekali, langsung diulek. Dicampur sama gepuk, manisnya ada, pedasnya ada, asinnya dari sambal dadaknya juga ada. Jadi itu rasanya menyatu di dalam mulut. Aduh, enak banget sobat makan. Sekarang aku mau tambahin pakai ini, urap. Ini urap basah gitu, bukan yang urap kering. Kan ada tuh jenis urap yang dia hanya pakai serundeng, dan serundengnya itu yang tipikal kering gitu. Nah, kalau ini yang urap basah. Nih kita cobain dulu. Ini best banget sih. Aku beneran suka banget sama urapnya ya, karena ini sayurannya tuh masih fresh banget. Belum ke warung Bu Eha namanya kalau belum coba perkedelnya. Di sini tuh perkedelnya unik banget karena adonannya menggunakan telur bebek. Aduh, makin ngiler deh. Sekarang aku mau move on tuh ini. Kalau aku milih perkedel itu dari adonannya. Nah, ini kita buktikan nih. Ini kita belah ya. Kita lihat ini gimana adonannya. Ya. Wow. Wah,
agak berbeda ya ini perkedelnya. Yang aku lihat ini ada daging cincang ayamnya ya. Coba kita cobain. Ini sih dicampur sama nasi enak banget ya. Kalau sobat makan mampir ke warung nasi Bu Eha, wajib banget pesen pepesnya. Selain variannya yang banyak, katanya pepes ini tuh punya cita rasa yang beda loh dari pepes lainnya. Cus, kita tanya Audi. Dan yang paling menarik ini dia pepesnya. Ini adalah ikan mas. Mas apa tuh? Bukan mas-mas Jawa ya. Coba kita belah ya. Wow. Wow, dagingnya gede banget ya. Dagingnya banyak. Kita cobain dulu langsung ya. Bumbunya nyerap sampai dalam. Asin, gurih. Ini kalau dicampur sama nasi jadinya nggak terlalu asin banget. Nggak pedes sama sekali. Jadi menurut aku ini cocok banget untuk anak-anak ya. Nah, kita makan pakai nasi ya. Kita campurin nih semuanya nih. Waduh Audi, nikmat banget makannya. Jangan lupa bagi-bagi kita juga dong. Udah puas cobain menu dari warung Super Legend ini, sobat makan pasti penasaran kan? Kira-kira penilaian Audi gimana sih? Jadi nih ya, kalau menurut aku, warung nasi Bu Eha rasanya rating 5. Halo sobat makan, kali ini geng rating 5 lagi ada di salah satu pasar legendaris di kota Bandung, Pasar Cihapit. Pasar yang bukan cuma penuh cerita, tapi juga penuh rasa. Di balik hiruk pikuk pasar, ada satu kedai yang menjual makanan manis dan pastinya bikin suasananya makin romantis. Namanya Cerita Manis di Bandung. Sobat makan, di kedai ini ada menu spesial setiap harinya. Kayak yang satu ini nih, bubur candil ungu. Warna ungu dari bubur candil ini berasal dari ubi ungu loh sobat makan. Makin penasaran kan kira-kira rasanya gimana sih? Cus, kita tanya Audi. Aku tuh kalau di sini kayaknya pengen ceritain sesuatu gitu loh. Karena pasti ada cerita manis di Bandung. Semanis ini dong pastinya nih. Aku pesen kolak campur. Jadi ini isinya tuh beraneka macem ya. Ada ini nih, ada candil tuh. Terus abis itu ada ini nih. Ada sumsum dan juga ketan hitam. Tuh ya. Abis itu ada pisangnya dong, so pasti namanya juga kolak ya kan. Ini dia nih bintang utamanya, kolak pisang. Kira-kira rasanya gimana ya? Yang menjadi ciri khasnya Bandung, ini dia nih. Ini namanya lemu pandan. Selain manis karena kolak dan berbagai varian buburnya, kolak campur ini tuh semakin manis dan menarik hati karena ada lemu pandannya. Bener-bener ya, ini mah isiannya super duper banyak banget barudak. Candilnya warnanya tuh ungu tua. Tuh, coba ya, kita cobain ya. Ketika masuk di mulut tuh bener-bener melting, terus langsung lurus aja gitu ke tenggorokan. Halus, lembut. Ini bener-bener adonannya, candilnya enak banget ya. Nih, sumsumnya warnanya putih banget ya. Tuh, coba kita cobain. Sumsumnya enak banget, gurih. Ada tendensi asinnya, tapi ketika dicampur sama gula merah atau kuahnya ini, dia jadi nyatu banget, berasa, dan nggak terlalu jadi yang gurih atau asin banget sih sumsumnya. Aku mau cobain sama pakai ini juga deh, ketan hitamnya. Selain bubur sumsum dan bubur candil, kolak campur ini juga ada bubur ketan hitamnya loh. Puas banget gak sih? Dapat banyak varian dalam satu menu.
Ketan hitamnya tuh tipikal yang ketannya nggak keras, lembut, manis, tapi bukan manis yang bikin sakit di tenggorokan gitu, nggak sama sekali. Ini enak banget ketannya. Kita cobain ya pisangnya. Pisang itu sangat mempengaruhi karena kalau di kolak faktor pisang itu bener-bener vital banget ya. Audi ada aja deh inovasinya. Sobat makan di rumah, boleh nih dicontoh cara Audi makan kolak campurnya. Ini pisangnya lembut banget. Terus aku rasa, dan ini pisangnya udah matang ya. Dan aku rasa ini kayaknya dia di caramelize sama, nih kayaknya dia tuh di caramelize lain atau kayak mungkin dibakar atau dipanggang. Dan ini dia nih, ini adalah ciri khasnya dari Bandung. Ini namanya lemu pandan. Nah tuh, ini kalau di Bandung ini udah terkenal banget lah, udah jadi ikonnya Bandung, ikonik banget dengan makanan khas Bandung tuh. Ini terbuat dari tepung beras ya, sekilas kayak mirip jelly ya. Ini terasa banget tepung berasnya. Sebenarnya kalau rasanya sih plain aja ya, nggak ada rasa manis ataupun nggak ada rasa gurih. Cuma ini lebih lembut daripada jelly. Overall sih aku suka ya, apalagi dengan candilnya. Candilnya ini yang bikin hati aku bener-bener terpukau. Jadi kayak terhighlight banget ini candilnya, karena candilnya ini bener-bener teksturnya enak, kenyalnya nggak terlalu yang kenyal banget yang kita kunyah tuh capek gitu rasanya, nggak hancur-hancur. Nah ini tuh sekali digigit langsung hancur candilnya. Pokoknya nih ya, kalau sobat makan ke Bandung wajib banget datang ke Cerita Manis di Bandung. Dijamin deh nggak bakalan bikin nangis pastinya. Kalau nggak percaya, kita tanya penilaian Audi deh. Makan ini beneran membuat kita punya cerita manis di Bandung. Jadi penasaran kan, semanis apa sih penilaiannya ini? Jadi ya, kalau menurut aku, cerita manis di Bandung enaknya real. Wah.